Saya hanya menunggu Rismond mengatakan itu. Tapi hari ini rakyat bersuara, keren, Abraham Samad terungkap suaranya. Karena itu disuruh AS. Aja namanya. Samad. Bener Abraham gak? Samad. Ya. Akhirnya saya menemukan kesimpulan, ada sebutan Abraham Samad. Maka saya minta Abraham Samad diproses. Kalau ini patut diduga sebagai intellectual leader dari pengaturan penanganan perkara oleh para lawyer. Siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Mereka mengatakan itu di televisi, gas terus, tahan terus. Itu ada yang nyuruh. Karena ada yang nyuruh. Ada yang nyuruh. Yang nyuruh adalah Abraham AS. Dan diminta penyidik untuk mengembangkan ada apa dengan peran Abraham Samad di kasus. Maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berekspresi. AS ini pun minta maaf sama saya. Abraham Samad minta maaf. Sama saya. Ada itu nggak ada. Ya, Nggak ada. Ke dokter Tifa mungkin Anda itu nggak tahu. kamu nggak ngerti. Memang siapa dia? Apa hubungannya si Refli Harun ini dengan Tifa? Ya kan hubungan kalian katanya pengacara dan klien. Mana tahu-tahu kau itu buku itu. Menjual buku, nyumbang juga. Sepeser pun nggak, saya minta uangnya. Bukan lewat statementmu, Refli. Nggak tahu kau hubungan apa dengan Tifa. Ya hubungan apanya kalian? Kok bisa kau lebih tahu daripada saya tentang. Apakah Anda juga yang menanggung ongkos publikasi? Jadi nggak usah percaya kalian sama penjelasan ngawur-ngawur gitu, sok paling tahu. Ya, jelaskan dulu hubunganmu dengan Tifa, kok tahu kau masalah itu. Dari seorang Refli Harun kan, itu saya lihat, dipertontonkan di depan publik. Katanya intelek, Refli Harun juga nggak diundang. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok, dia tidak ngomong. Udah. Oke. Jadi kalau tadi ada perdebatan, saya tanya tadi Bang Jamada Girsa, Bang kenapa? Iya, saya dipelintir gitu, didorong begini gitu. Oh iya, kami kayak pancongan. Apa urusannya gitu? Udah. Jangan. Bang, jangan dong, Bang. Jangan. Iya, jangan. Udah. Jadi kalau kalian ribut membuat tidak sehat, maka kalianlah orang yang membodohi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nafas Pembaharuan, tempat kita bedah dan bongkar berbagai dinamika politik dan isu aktual yang lagi panas di ruang publik. Para sahabat sekalian, babak baru polemik ijazah makin panas. Mulai tercium aroma busuk adanya skenario besar di balik drama berjilid-jilid tudingan ijazah palsu Jokowi. Kasus fitnah ijazah kini naik kepada dugaan permainan di belakang layar. Nama Abraham Samad ikut terseret ke tengah arena dan kali ini bukan sekadar disebut, tapi dituding punya peran strategis. Rasman Arif Nasution melempar bola panas yang mendesak aparat untuk mengusut tuntas setelah nama Abraham Samad muncul dari kesaksian Rismond Sianipar di forum talkshow salah satu stasiun TV Rakyat Bersuara. Tuduhannya tidak main-main. Ada dugaan intelektual leader yang mengatur arah permainan hukum. Kalau ini benar, berarti yang terjadi bukan lagi perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran yang selama ini dikoar-koarkan oleh para pemburu ijazah gerombolan Roy Suryo CS. Tapi ini adalah orkestrasi terstruktur dan konstruksi narasi yang disusun sedemikian rapi. Rasman juga membongkar adanya friksi internal, protes, tekanan, sampai klaim permintaan maaf antar pihak. Semuanya mengarah pada satu sinyal. Ada yang tidak beres di balik layar. Ada indikasi kuat desain yang sengaja dipaksakan. Sekarang publik dihadapkan pada pertanyaan yang lebih tajam. Ini murni proses hukum ataukah operasi yang sudah diskenariokan sejak awal? Kalau benar ada aktor intelektual di balik semua ini, maka yang dipertaruhkan bukan cuma nama,
tapi kredibilitas hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum tidak punya ruang untuk setengah-setengah hati. Bongkar sampai habis atau biarkan kecurigaan dan kontroversi di publik semakin liar. Di sisi lain, reaksi Rismond meledak. Usai talkshow Rakyat Bersuara, Rismond bukan sekadar membantah, tapi benar-benar menguliti Refly Harun, si pengacara raja konten yang dinilai tampil seolah paling tahu soal konflik dengan FIFA terkait penjualan buku Jokowi's White Paper. Bagi Rismond, ini janggal dan mencurigakan. Refly bukan penulis, bukan pihak internal, tapi berbicara detail soal keuangan dan alur penjualan seakan-akan orang dalam. Poin tajamnya ada di sini. Rismond berulang kali mempertanyakan, sebenarnya ada hubungan apa antara Refly dengan Tifa? Kenapa ia bisa tahu sedalam itu? Bahkan terkesan mati-matian membela dengan membabi buta. Rismond menilai sikap itu bukan sekadar opini, tapi sudah masuk wilayah moral dan integritas. Seolah ada kedekatan atau relasi yang tidak bisa dijelaskan ke publik. Rismond pun menekankan bahwa Refly jangan cuma bicara, tapi buka datanya, jelaskan relasinya, karena kalau tidak, publik wajar curiga. Ini bukan sekedar komentar, tapi seperti ada peran yang disembunyikan di balik layar. 3 jam saya duduk di sini. Saya mengawal, saya diam, saya tidak terpancing, saya hanya menunggu Rismond mengatakan itu. Tapi hari ini Rakyat Bersuara keren, Abraham Samad terungkap suaranya. Pada saat itu, coba jujur, Anda dan Bang Kojinuddin itu minta maaf sama saya. Soal apa itu, Kenal? Iya, saya tanya dulu. Oke. Silakan. Soal apa kami minta maaf? Nah, makanya saya bilang. Saya saksi di situ loh. Saat itu, Iya. Klarifikasi nanti. Iya. berdua minta maaf pada saya. Kami tampil di TV itu, kami minta maaf, kami keras, tanpa koordinasi, karena itu disuruh AS. Benar gak? AS itu siapa sih? AS siapa tuh? Sebut aja namanya AS. Sebut aja Abraham namanya. Samad. Benar Abraham gak? Samad. Ya. Maka saya minta Abraham Samad diproses dan diminta penyidik untuk mengembangkan ada apa dengan peran Abraham Samad di kasus ini. Bang, terkait pihak-pihak yang nggak diundang tapi ikut bersuara tuh gimana Bang? Artinya apa? Ya itulah fairnya Rakyat Bersuara. Gitu ya. Walaupun nggak diundang. Adinda Aiman dengan para produser, asisten produser dan mereka-mereka ini fair. Fair. Nama-nama yang Bang sebut tadi Refly Harun, Azam Khan. Iya, tidak diundang. Refly Harun, Azam Khan, Al-Katiri, kemudian Michael Sinaga, ada lagi di situ satu orang lagi sebelah sudut sana nggak diundang. Di kubu kami cuma saya. Kalau si Arif itu memang sudah bawaan karena nama dia disebut Pak JK ketika preskon kemarin. Saya sebagai kuasa hukum gitu. Ya, jadi clear. Saya hanya minta diskusi ini sehat. Tidak akan yang jadi bintang atau besok jadi presiden menggantikan Pak Prabowo kalau dukungannya menang. Nggak ada. Clear ya? Thank you. Maka ketika dia tahu saya diundang malam hari ini Rakyat Bersuara, dia minta tolong kepada produser dan Adinda Aiman agar saya tidak diundang karena dia tidak mau datang. Apakah itu seorang yang gentle? Kita berdebat dengan hukum, dengan logika, dengan intelektual. Karena dia malam ini mau head to head dengan saudara, ya, mau head to head dia dengan saudara Roy, maka dengerin ya. Maka saya mau mengalah. Tidak masalah. Saya mau dengerin aja. Tapi kasih ruang kepada Rismond untuk dia berbicara. Kasih kesempatan dia berbicara. Supaya terungkap semua. Dia kan sudah sebut Abraham Samad. Ini kan data baru kan. Jadi kalau Anda tidak siap berdebat dengan intelek, jangan serang pribadi orang lain. Supaya Anda tidak berurusan pribadi. Malam hari ini saya mau memberi ruang itu kepada Rismond dan Roy. Tapi lihat mereka datang banyak di situ.
Siapa yang komentar di situ yang tidak diundang juga ngomong kok. Saya bukan gila masuk TV, udah capek saya. Sejak 2012 saya sudah di televisi. Terkait Abraham Samad itu apa maksudnya? Nah, ternyata mereka minta maaf sama saya. Ya. Mereka mengatakan itu di televisi, gas terus, tahan terus. Itu ada yang nyuruh. Siapa yang bilang itu? Mereka minta maaf sama saya. Karena ada yang nyuruh. Ada yang nyuruh. Yang nyuruh adalah Abraham AS. Menurut? Hah? Menurut? Ya mereka minta maaf sama saya. Yang bilang Bahkan AS AS ini pun minta maaf sama saya. Abraham Samad minta maaf. Sama saya. Jadi, saya ingatkan, malam hari ini ada data baru. Ada sebutan Abraham Samad. Saya minta agar polisi dapat memperdalam dan mengembangkan pemeriksaan. Apakah benar saudara Abraham Samad terlibat di kasus ini atau ada faktor lain? Itu pengakuan dari seorang Rismon yang tidak boleh kita anggap enteng. Bahwa Gofur, bahwa Khozinuddin, bahwa Rismon protes. Rismon protes kepada mereka dan mereka meminta maaf kepada Rismon terhadap perkataan mereka yang tidak mempermasalahkan kliennya masuk penjara 100 tahun. Dan Abraham Samad, Khozinuddin dan Gofur, kata Rismon itu meminta maaf. Maksudnya apa? Bahwa ada dugaan kita yang mendesain untuk pembelaan hukum ini di luar kepentingan hukum yang sebenarnya. Saya minta Polri usut, kembangkan dan cari aktor di belakang. Terakhir, ini perdebatan intelek, bukan pribadi, bukan banyak-banyak rombongan. Ya, saya merantau ke Jakarta ini, bos. Ya, saya hidup di organisasi dunia. Saya bagian dari pemuda Pancasila, pernah. Bagian dari Grip Jaya, bahkan juru bicara Pak Hercules, pernah. Dan sampai hari ini menjadi salah satu wakil ketua atau ketua DPP atau markas besar Laskar Merah Putih, pernah. Jangan sini ada coba yang sok jago dan sok hebat. Saya akan jaga tim saya di sini. Ya, makanya saya datang. Jadi saya terima kasih Andi Aiman berhasil membuka ruang itu, dan itu yang saya tunggu. Agar terbuka mata publik siapa sebenarnya yang bermain di kasus. Kalau Anda mau menjadi pengkhianat dan kemudian dapat panggung besar, maka jadi pengkhianat aja semuanya. Tidak ada audit. Padahal janji sebelumnya ya dikelola secara terbuka, diaudit secara bersama-sama. Tetapi kalau sudah masuk ke rekeningnya entah siapa, orang tahu semua. Anda anak kemarin sore. Udahlah, Anda itu kan nggak tahu kita dari mana. Tapi bahwa faktanya tahu. Anda memberikan uang untuk buku ini. Ya udahlah, itu kan itu ratusan juta tadi yang sampaikan. Itu soal pinjaman dan lain sebagainya itu gampang ya. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Ke dokter Tifa mungkin Anda nggak Itu tahu. kamu nggak ngerti. Seolah-olah dia lebih tahu dari saya, ya, tentang perjanjian awal, keuangan, jumlah buku tercetak, jumlah buku terjual. Memang siapa dia? Apa hubungannya si Refli Harun dengan Tifa? Seolah-olah jadi jubirnya si Tifa. Memang hubungan kalian apa? Hubungan apa? Kan nggak ada hubungannya dengan buku. Itu hanya mentang-mentang kalian bersama sering bedah buku JWP. Ya kan, hubungan kalian katanya pengacara dan klien. Mana tahu kau itu buku itu. Harusnya pantang bagimu itu berkomentar tentang itu karena kau bukan penulis. Saya itu menjual buku, nyumbang juga, sepeser pun enggak. Saya minta uangnya. Dibayar enggak? Dibayar enggak. Dari pengacara. Yang namanya RH Channel itu selalu kemudian. Tapi YouTube-nya kan gede. Ya itu kan pribadi saya. Oke. Kau bilang laku sekian, ini sekian. Orang harus ada bukti. Yaitu audit rekening korannya Tifa dan Astuti. Itu bukan lewat statementmu, Refli. Saya nggak tahu kau hubungan apa dengan Tifa. Ya, hubungan apanya kalian? Kok bisa kau lebih tahu daripada saya tentang keuangan buku JWP? Biarkan itu nanti kami somasi untuk terbuka, ya, dibuka itu rekening-rekening itu yang menerima pembelian itu bukan lewat mulutmu. Saya nggak percaya lagi dengan mulutmu. Apakah Anda sebagai writer saja? Apakah Anda juga yang menanggung ongkos publikasi, ongkos production, dan ongkos distribusi? Apakah Anda juga menjualnya?
Betul aja hidupmu melihat moralitas orang lain, bercermin dulu kau dengan moralitasmu, ya. Jadi, jangan ikut campur kau masalah buku ini, nggak ada hakmu di situ. Ya oleh karena itu ini harus dibuka supaya kita lihat dulu mentalitas moralitasnya si Tifa ini bagaimana. Jadi nggak usah percaya kalian sama penjelasan ngawur-ngawur gitu, sok paling tahu. Ya, jelaskan dulu hubunganmu dengan Tifa, kok tahu kau masalah itu. Jangan kemudian Anda meminta hak tetapi kewajibannya terbatas. Oh, buat pembelaan begitu, itu kan hanya dari mulutmu. Ya kita mana percaya itu kalau rekening koran dicetak. Siapa pula percaya sama kamu? Jahatnya orang yang bernama Joko Widodo. Dia membiarkan anak bangsa terpecah belah setiap hari, setiap saat kita bertengkar. Pengacara raja konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Udah. Oke. Udah. Jangan, bang, jangan dong, bang, jangan. Iya, jangan, udah. Reaksi dari Ya, Bang yang Jamal. tidak nyaman juga kan, dari seorang Refli Harun kan, itu saya lihat dipertontonkan di depan publik. Katanya intelek, Refli Harun juga nggak diundang. Ya, saya lihat di player itu 8 narasumber, nggak ada yang namanya Azam Khan, nggak ada yang namanya Al-Katiri, nggak ada yang namanya Michael Sinaga. Kok mereka aja yang ngomong terus? Saya juga tidak diundang, tapi saya sebenarnya adalah narsum utama. Saya narsum utama. Ini kamu nggak usah ngomong. Tolong ya. Dia nggak usah ngomong tuh. Tolong kasih ruang kepada dia untuk berbicara. Saya nggak beratan. Keluarin. Keluarin. Udah. Itu Rasman keluarin. Nggak, saya mau tanya. Rasman Arif Nasution keluarin. Udah. Ibu keluar. Kok nggak bisa? Ini Rasman juga punya keluar. acara kok. Mas. Ibu keluar. Ibu keluar. Yang mau tidak datang di perdebatan ini. Kenapa? Karena saya mau melihat apa sebenarnya yang terjadi antara Rismon dengan Roy. Akhirnya saya menemukan kesimpulan ada sebutan Abraham Samad. Maka saya minta Abraham Samad diproses. Kalau ini patut diduga sebagai intellectual dader dari pengaturan penanganan perkara oleh para lawyer. Berarti Anda tidak mengakui bahwa Anda pernah minta maaf pada saya dan Kozinudin bahwa kami diperintah AS. Nggak serius. Itulah yang saya tunggu, makanya saya bicara. Saya juga tadi datang ke sini, saya juga tadi baru mengikuti podcast di Daily Buzz, di Oke Zone. Tapi saya punya kewajiban dengan tim saya ini. Karena saya lihat di sini gerombolan orang yang datang, sok jago. Ya, di sini bukan adu mulut dan menghina orang, tapi intelek. Itu. Jadi kalau tadi ada perdebatan, saya tanya tadi Bang Jamal Girsa, Bang kenapa? Iya, saya dipelintir gitu, didorong begini gitu. Oh iya, kami kayak pancoan. Apa urusannya gitu loh? Ini urusan ijazah Pak Jokowi ini mau ngapain kita ini? Yang presiden dia 2 periode, kita nggak dapat apa-apa. Yang wapres Gibran, dia tidur nyenyak, kita apa? Kita warga negara berkewajiban untuk mencari kebenaran, boleh, tapi pakai saluran. Tak usah berantem menghina orang. Berdasarkan keilmuan yang saya miliki. Bisa nggak itu diakui tidak itu? Masih muda. Oke. Karena SP3 mengingkari semua pembelaan dari dia. Baik. Itu namanya klien yang munafik. Tak usah. Mau ngapain? Emang besok dapat piala? Dapat duit triliun? Kalau Anda maki-maki orang karena Anda merasa bahwa Roy benar, atau saya dapat sesuatu dari Jokowi, apa? Ini kan hanya konteks berpikir menggunakan logika. Standing position saya sebagai seorang intelek, menurut saya Pak Jokowi dizolimi. Boleh dong saya berpikir itu. Kalau mereka berpikir sebaliknya di sana bahwa ijazah Jokowi palsu, boleh. Tapi salurannya hukum. Kalau ini Pak Ugroseno ngomong beda penyidikan di rakyat bersuara dengan polisi, ya beda lah. Masa sama? Ini dialog, adu ilmu, adu gagasan, rakyat yang menilai. Gak ada di sini. Bukan karena rakyat bersuara hari ini
Inilah jahatnya orang yang bernama Joko Widodo. Kenapa jahat? Dia membiarkan anak bangsa terpecah belah, mendebatkan apakah ijazahnya asli atau palsu. Padahal mudah sekali untuk membuktikan. Kalau dia asli, tunjukkan itu. Tapi kalau palsu, jangan dipotong. Saya setelah ini pulang. Kata palsu, palsu, palsu. Buktikan aslinya. Bukan begitu. Iya, buktikan aslinya. Ya, dibuktikan aja Buktikan aslinya. Buktikan. Saya akan berhenti bilang palsu kalau ada aslinya. Saya pikirkan aja. Enggak. Karena Iyalah. penasihat hukum Anda bicara dulu cara bicaramu itu. Oh, enggak usah. Saya bisa bertanggungjawabkan. Anda memang kalau mau membantu tuntut orang saya orang. bilang palsu, ya silakan tuntut. Bung Jamada. Termasuk ijazah Pak Iya. Jokowi bilang palsu. Palsu. Dibuktikan Belum aja. bisa. Udah palsu, Ada udah nggak palsu. aslinya, gitu. Mohon dicatat ya. Datang sekian orang mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu, terus penyidik jadi bilang, oh ternyata ini tidak palsu ya, karena rakyat bersuara. Enggak, begitu juga sebaliknya. Ini hanya memberikan pencerahan hukum, diskusi sehat. Jadi kalau kalian ribut membuat tidak sehat, maka kalianlah orang yang membodohi masyarakat. Saya datang kemari punya kewajiban moral. Saya mengalah untuk tidak tarung di sini. Tapi jangan singgung pribadi saya. Makanya saya tanya. Kalau Anda menyinggung saya tanya. Kan kalau Anda berani menyinggung saya singgung pribadi seorang harga misalnya. Kau gini. Terus dia nggak puas pribadi ke saya. Duh, wajar. Orang saya menyinggung pribadi kok. Tapi kalau berdebat di ruang publik, debat di situ, monggo. Tapi kalau orang nanya pribadi, kita tantang orang pribadi, orang nanya.